Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisna Lestari dengan NIM 1901156. Hai, saya Melanie Lustiana dengan NIM 1901461. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Sudrajat dengan NIM 1908560. Hai, nama saya Novia Nur Afifah dengan NIM 1902235. Hai, nama saya Nurul Ulfianti dengan NIM 1901155. Hai, saya Siti Saftia Damayanti dengan NIM 1901516. Pada video kali ini, kami akan membahas bagaimana langkah-langkah dalam menyusun suatu program pada organisasi sosial. Nah, program yang akan disusun yaitu pemanfaatan kemasan kopi pada lembaga swadaya masyarakat. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 menyebutkan bahwa lembaga swadaya masyarakat adalah organisasi atau lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warga negara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Akhir-akhir ini, berita mengenai limbah plastik semakin mengkhawatirkan. Pasalnya, limbah plastik ini bukan hanya ada di daratan saja, melainkan di lautan. Namun, tak semua yang berbahan plastik harus berakhir menjadi limbah. Ada pula yang menggunakan plastik sebagai bahan kerajinan dan juga meningkatkan kreativitas. Salah satu yang sering digunakan ialah bungkus kopi. Bungkus kopi sendiri cukup sering dikreasikan menjadi berbagai hal seperti dompet maupun tas, terutama oleh para ibu-ibu pelaku UMKM. Membuat tas dari bungkus kopi ini termasuk ramah lingkungan, karena bisa membantu untuk mengurangi sampah plastik. Selain itu, tentu saja hasil dari kerajinan ini bisa kamu gunakan dan juga ramah lingkungan. Untuk cara membuat tas dari bungkus kopi ini pun membutuhkan tingkat kreativitas serta keahlian, karena sampah plastik sendiri termasuk dalam jenis sampah yang susah terurai. Maka mendaur ulangnya pun dengan cara membuat tas dari bungkus plastik ini patut untuk kamu coba. Bahkan tas daur ulang ini bisa kamu gunakan untuk menaruh barang saat berbelanja. Dari penjelasan di atas bahwa dengan program yang kami tawarkan ini dapat bermanfaat untuk mengurangi sampah plastik yang ada di masyarakat, khususnya di daerah Sambong Pari, dan juga sebuah upaya menjaga lingkungan. Selain itu, program ini khusus ditujukan bagi lembaga swadaya masyarakat Sambong Pari agar dapat dijadikan sebagai bagian dari program kerja, sehingga keberlangsungan organisasi LSM Sambong Pari ini dapat terus berjalan secara produktif dan menghasilkan pendapatan yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, terdapat langkah-langkah penyusunan program kegiatan pada suatu lembaga atau organisasi. Nah, apa saja sih langkah-langkahnya? Berikut penjelasannya. Langkah yang pertama, identifikasi visi, misi, dan sasaran strategis lembaga. Identifikasi visi, misi, dan sasaran ini bertujuan untuk menentukan kinerja dan atau bentuk pelayanan apa yang akan dicapai oleh lembaga. Langkah kedua, identifikasi kinerja dan indikator kinerja lembaga. Komponen yang pertama, ada identifikasi kinerja. Kinerja merupakan ukuran pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis lembaga. Rumusan kinerja diperoleh dari proses identifikasi visi, misi, dan sasaran strategis lembaga. Hasil identifikasi kinerja ini selanjutnya akan dimasukkan ke dalam format penyusunan program dan kegiatan. Lalu, komponen kedua, ada identifikasi indikator kinerja.
Indikator kinerja di dalam kerangka akuntabilitas organisasi merupakan indikator dampak atau impact yang terkait dengan pencapaian kinerja lembaga. Indikator kinerja lembaga harus dapat mendorong tercapainya visi, misi, dan sasaran strategis. Lalu, hasil identifikasi indikator kinerja ini juga selanjutnya akan dimasukkan ke dalam format penyusunan program dan kegiatan. Langkah ketiga, yaitu penyusunan indikator kinerja program atau outcome. Ada dua komponen yang harus diperhatikan pada tahapan ini, yaitu komponen pertama ada outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk pihak-pihak tertentu yang mencerminkan berfungsinya hasil dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Lalu, ada komponen kedua, yaitu indikator kinerja program. Indikator kinerja program merupakan ukuran pencapaian outcome atau kinerja program. Kemudian, pendekatan penyusunan indikator kinerja program ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan sumber ketersediaan dan pengumpulan data. Selanjutnya, langkah keempat adalah penamaan program. Beberapa kaidah penamaan program yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. 1. Nama program teknis harus dapat mencerminkan pelaksanaan dari tupoksi. 2. Nama program teknis harus bersifat unik atau khusus untuk masing-masing organisasi pelaksananya. 3. Khusus bagi program generik agar tidak bersifat duplikatif diperlukan untuk menambahkan nama lembaga pada 5 kategori program generik yang telah ditetapkan. Contohnya, nama program untuk Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan akan menjadi program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Selanjutnya, langkah kelima adalah penyusunan indikator kinerja kegiatan atau output. Yang pertama, output kegiatan. Output merupakan keluaran berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian outcome program atau outcome fokus prioritas. Kedua, indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur pencapaian output kinerja kegiatan. Kriteria penyusunan indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, indikator kinerja kegiatan harus memenuhi kriteria penyusunan indikator kinerja. Kedua, indikator kinerja kegiatan dapat disusun menjadi 3. Di antaranya, indikator kuantitas, indikator kualitas, atau indikator harga. Nomor 3, indikator-indikator kinerja kegiatan harus dapat mendorong tercapainya output kegiatan yang telah ditetapkan. Kemudian, langkah keenam adalah penamaan kegiatan.